Sultan Abdul Hamid II, sang penguasa yang memegang tahta dengan tangan besi. Di tengah malam yang sunyi, di istana Yildiz yang megah, Sultan Abdul Hamid II sendirian di ruang kerja. Suara detak jam besar yang ada di sudut ruangan terdengar jelas di keheningan malam, seolah-olah mengingatkan sang sultan payah kali satu sultan ini payah lapar. Sultan Abdul Hamid II, sang penguasa yang memegang tahta dengan tangan besi. Di tengah malam yang sunyi di istana Yildiz, Sultan Abdul Hamid II duduk sendirian di ruang kerjanya. Suara detak jam besar yang ada di sudut ruangan terdengar jelas di keheningan malam, seolah-olah mengingatkan sang sultan bahwa waktu terus berjalan dan masa depan kekaisaran Ottoman berada di tangannya. Pada tahun 1876, setelah takdir membawanya pamannya Sultan Abdul Murad V turun tahta dan Abdul Hamid II yang masih muda diangkat menjadi seorang sultan. Meskipun umurnya baru 34 tahun, ia sudah menyaksikan bagaimana kekaisaran besar yang dulunya kuat dan disegani mulai terpecah belah. Menghadapi berbagai ancaman dari luar maupun dalam kekaisaran Ottoman yang pernah menjelajahi luas kini perlahan mengalami kemunduran. Abdul Hamid II tahu bahwa tantangan besar menanti. Di satu sisi, bangsa-bangsa Eropa semakin menguat mengincar tanah-tanah kekaisaran yang kaya sumber daya. Di sisi lain, kekaisaran sendiri terguncang oleh gerak-gerakan pembaruan yang menginginkan kebebasan politik dan reformasi. Namun Sultan Abdul Hamid memiliki visi yang berbeda. Ia tak percaya pada perubahan cepat yang dapat meruntuhkan struktur kekaisaran. Baginya, menjaga stabilan internal dan mempertahankan kekuasaan otoriter adalah jalan terbaik untuk bertahan di tengah badai. Maka ia memutuskan untuk menghapuskan konstitusi yang sempat disahkan. Pada awalnya, pemerintahan yang memberi ruang untuk kebebasan bersuara untuk kebijakan demokrasi. Jika kita tidak bisa menjaga kekuasaan, maka kita akan hilang, pikirnya sang Sultan Abdul Hamid. Percayalah bahwa hanya dengan tangan besi ia bisa mempertahankan kekaisaran Ottoman. Namun dalam keteguhan hatinya, Abdul Hamid juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pada tahun-tahun awal pemerintahan. Ia melakukan upaya besar untuk memodernasi kekaisaran. Infrastruktur dibangun, rel kereta api menghubungkan berbagai wilayah dan sistem pendidikan yang lebih modern diperkenalkan. Tetapi semua itu dilakukan dengan pengawasan ketat. Abdul Hamid berusaha keras teknologi militer dengan mendakapi tantangan dari luar, terutama dari negara-negara Eropa yang ingin merebut kekuasaan lebih banyak. Meski memerintahkan tangan besi, Abdul Hamid sangat paham bahwa dunia sedang
berubah. Ia menolak kekuatan politik eksternal, mencoba merongrong kekaisaran di balik citra sultan yang bijak, keras. Ada sosok bijaksana selalu berpikir jauh ke depan, namun meskipun kebijaksanaan terkadang konvensional, Sultan Abdul Hamid juga dikenal karena perhatiannya pada umat Muslim di seluruh dunia. Menjaga hubungan dengan erat dengan negara-negara Muslim lainnya dan menjadikan dirinya sebagai simbol pemersatu keduanya, kebijakan, otoriter, dan rasa tanggung jawab terhadap umat Islam. Namun, seperti halnya seluruh pemerintah besar, keteguhan Sultan Abdul Hamid akhirnya menemui jalan buntu. Pada tahun 1909, setelah serangkaian pemberontakan dan tekanan dari berbagai kalangan, tekanan administrasi, digulingkanlah peristiwa di masa pengasinan. Sultan Abdul Hamid sering merenung mengenang masa-masa ketika ia harus berdiri kokoh di hadapan badai sejarah, berusaha menjaga kekaisaran yang seakan-akan telah terpecah belah, meski pemerintahan dianggap sebagai akhir dari kejayaan Ottoman. Warisan tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Sultan Abdul Hamid II mungkin tak berhasil mempertahankan kekaisarannya yang luas. Ia tetap dikenang sebagai penguasa yang berani dan cerdas, yang mencoba mempertahankan martabat dan keberlanjutan sebuah kekaisaran besar yang telah menyaksikan berabad-abad kejayaan.